Untuk amal akhirat kita baru kembali modal, belum dapat laba keuntungan. Maka harus ihsan. Ihsan itu berarti berbuat baik, yang kebaikan itu tidak wajib. Nah, caranya supaya iso curo Imam Ghazali ada 6. Kita bisa memilih salah satu dari 6 ini. Yang pertama supaya bisa ihsan adalah dalam urusan mugobanah. Mugobanah itu saling merugikan. Ini maksudnya. Kita jangan merugikan orang lain yang kerugian itu secara tidak wajar, gitu ya. Kerugian itu tidak ditolerir secara adat, maksudnya tidak wajar. Ini merugikan orang dengan cara kita cari untung, itu kita beruntung itu berarti ada yang rugikan. Orang jual beli, saya misalnya tadi beli HP 1 juta untuk saya jual, kulaan berarti itu. Itu berarti kan niatnya saya supaya dapat untung. Oleh karena itu, saya jual berapapun itu boleh-boleh saja. Ya, sah dan tidak zalim, ya kena apa jenenge aku golek bakti berarti ana wong sing tak rugekno. Sapa? Calon pembeli. Kalau saya beli kulak 1 juta, saya jual 1 juta, saya bukan orang normal. Ini mau HP siji, HP nek sak konter. Kalau saya niatnya jual beli, itu memang cari untung lah. Untung ini munculnya dari kerugian pihak lain, gitu. Kalau saya jual 1 juta 100, itu maka pihak lain itu untuk dapat HP yang sama itu harus nambah 100. Berarti 100 ini hobennya dia, ribahnya saya, kerugiannya dia, keuntungan saya. Tidak ada orang kok kulaan 1 juta dijual 1 juta kali 1 toko. Nah, sehingga keuntungan ini yang saya kejar itu adalah kerugian pihak lain. Nah, makanya mugobanah seperti ini tidak apa-apa. Wong niatnya kerja memang cari untung. Mau saya jual 1 juta 100, saya jual 5 juta, ma'dzunun fi syar'i. Akan tetapi, nah ini, kalau kita memberikan harga melebihi kewajaran, artinya kita ambil untung melebihi kewajaran, itu namanya tidak ihsan. Nah, tidak ihsan, masih adil itu. Tidak ihsan itu. Asalkan tidak ada penipuan, unsur-unsur penipu, tidak ada itu. Kalau ada orang pembeli memberikan karena dia senang, HP ini tadi senang dia, karena memang tipenya, speknya, mereknya, warnanya cocok dia, akhirnya dia membayar melebihi keuntungan yang saya tetapkan. Misalnya 1 kulak 1 juta, saya jual 1 juta dari 100, bayarnya dia karena barangnya cocok, semua aspeknya dia cocok, dibeli 1 juta 200 misalnya. Nah, 1 juta 200 atau 1 juta 500 itu kita disebut ihsan kalau kita menolak tambahan dari dia. Kan dia sukarela, tapi namanya untung sampai 500 dari barang seharga 1 juta 500.000 sampai itu.
itu layu tagobanu fihi fil ada, itu keuntungan yang tidak wajar. Nah, berarti piye intine ihsan itu mengambil keuntungan wajar, tidak melebihi kewajaran. Meskipun boleh mencari untung sebanyak-banyaknya, boleh ma'dzunun fisar, asal tanpa ada tipu-tipu. Ada pendapat ulama mengatakan kalau keuntungan itu sepertiga dari harga barang, itu pembelinya boleh khiyar. Ini angel lagi. Maksudnya ini, saya beli kulak HP 1 juta, saya jual 1.400.000 ke atas, terus dibeli sama orang. Terus ternyata dia kemudian tahu, oh ini kulaknya saya 1 juta, keuntungan saya sampai 400, lebih dari sepertiganya. Itu maka orang itu boleh untuk mengembalikan. Menurut pendapat ulama ini punya hak khiyar. Nah, cara Imam Ghazali tidak begitu. Itu nanti menjebak. Itu jebakan itu kalau pakai persentase, misalnya sepertiga, seperlima itu nanti sulit itu gitu. Nah, Imam Ghazali lebih suka pokoknya yang namanya ihsan itu apa? Menekan kerugian orang lain. Nah, nanti akan dijelaskan kerugian orang lain itu ya delok wonge. Itu lihat orangnya juga, kemampuan ekonomi, duite barang itu. Tuh. Ada contoh Imam Yunus bin Ubaid itu dagang pakaian. Satu pakaian, satu kelompok itu regane 400-an dinar. Ini serba 400 dirham. Sing kelompok ini serba 200 dirham. Kan kena toko-toko kan sing obrolan ngono. Serba 35. Iku nek tuku telu 100 ya. Ngono. Padahal nek 35 kudune piro? 105. Tapi kalau bayar 100 langsung dapat 3 diskonnya. Ya oke. Yang ini nek zaman cilianku 10.000 3. Bulanan 10.000 3. Alat tulis biasanya. Tapi biasanya ini yang dijual-jual model paket gitu, itu biasanya barang ogak bermerek. Kalau ya pulpen, kok lagi tinggal nulis 10 menit wis macet. Petelot yang ngono disisii, angger disisii kene coklat sampai kemudian wis pol petelot sampai isine entek iku ya urung iso tinggal nulis. Nah, ada yang serba 400-an, ada yang serba 200-an. Nah, Imam Yunus ini sregep jamaah. Jadi ada azan di masjid, dia merintahkan keponakane. Nah, ponakanku tolong jagakan toko ya. Nggih, paman gitu. Imam Yunus pergi jamaah di masjid. Datang orang Badui, orang Arabi. Nah, orang Arabi itu fa'arada alaihi ingin beli pakaian yang harga 400-an. Ini nggawa duit 400 dirham. Anu mas, mau beli pakaian, ini saya uangnya 400 dirham. Oleh ponaan sing nunggu toko ini tadi diberi yang harga 200-an, paket 200-an ya.
Nah, si Badui, loh, ini bagus, ya wis, ini terima kasih. Terus akhirnya berarti Badui ini beli 400, ya, menyerahkan 400, tapi barang yang diberikan harga 200-an. Tapi wis marem iki wong Arabi, pulang di perjalanan ketemu sama Imam Yunus. Loh, itu kan pakaian dagangan saya. Terus tanya dia Imam Yunus, hei mas, itu kamu beli harga berapa? 400 dirham. Loh, barang itu 400 dirham. Oh enggak, itu harusnya 200, bukan 400. Sana kembali ke toko. Apa kata si Badui ini? Oh enggak apa-apa, saya senang. Nah ini cocok, ini kalau di negeri saya, di daerah saya harganya 500 dirham. Jadi ini kalau saya pulang, saya jual lagi, saya sudah untung 100 dirham. Tuh, gak apa-apa saya rela. Apa kata Imam Yunus? Tidak bisa, kamu harus kembali sana. Akhirnya balik dia ke toko itu. Kata Imam Yunus, an-nusku fiddin khairun minad dunya bima fiha. Jadi memberikan berbuat baik kepada orang lain itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Akhirnya balik ke toko, ketemu sama ponakan, ya, si Imam Yunus ketemu sama ponakan, yang amu-amuan. Wis goman paman, itu wong orangnya seneng kok. Itu di daerahnya harganya 500 kok. Udah seneng ridho kok jenengan suruh kembalikan kasih harga 400-an. Apa kata Imam Yunus? Nak ponakanku, kamu tidak malu, kamu tidak takut pada Allah. Kamu memang dapat keuntungan, tapi keuntungan uang, tapi kamu mengabaikan berbuat baik kepada sesama muslim. Loh, tapi dan dia ridho man paman. Nanti dulu, kamu harus bayangkan yang jadi Arabi ini kamu diberi barang harga 200-an, tapi kamu disuruh bayar 400. Mau nggak? Rugi. Iya, akhirnya menang. Tuh. Dalam hadis malah begini, ghabnul mustarsili haram. Maksudnya piye? Menipu orang yang menipu pembeli yang mau bayar berapa saja, itu hukumnya haram. Jadi ini maksudnya ambil laba, ambil untung dari orang yang mau membeli harga berapa saja, itu malah haram. Jadi piye? Ini butuh apa? HP. Ini HP, regane piro? Regane piro wis sak jalu regane piro tak tuku. Nah, kita pasang harga tinggi itu haram kata hadis ini. Jadi ada orang ini tadi ya umbar-umbaran itu maksudnya dia sanggup beli harga berapapun. Nah, kita kalau pasang harga tinggi jadi ini haram. Tuh, tapi ini hadis yang istilahnya ya harus, kalau kebanyakan jelas, kalau kebanyakan keuntungannya sebetulnya tidak haram. Ini kan hadis ini arahnya ketat gitu saja lah. Imam Ghazali mengutip ini itu untuk ngetati saja. Sebetulnya beliau sendiri berpendapat tidak bisa di istilahnya apa? Tidak bisa istilahnya langsung dimutlakkan gitu, tidak. Ada lagi sahabat
bahkan orang berfakal lama hati. Sahabat-sahabat dulu ya begitu. Ma minhum ahadun yuhsin yashtari lahman bidirhamin fakumin dzulmun. Jadi sahabat-sahabat itu, ya saya menang ini berarti yang cerita tabi'in ini. Tidak seorang pun dari 18 orang sahabat yang saya menangi, tidak seorang pun yuhsinu yashtari lahman bidirhamin. Tuh, Faqobnu Hadir itu membeli daging seharga 1 dirham. Tuh. Membeli tidak seorang pun pandai membeli yuhsinu yashtari ngono ya. Ora ono sing salah. Yuhsinu yashtari lahman bidirhamin. Rupane yashtari lahman bidirhamin. Membeli daging seharga 1 dirham. Faqobnu misliha ulai. Itu karena apa? Karena ini kemahalan. Tuh. Jadi keambil untung yang sewajarnya. Wa innamal ihsanu, ini cerita apik lagi nanti. Wa inna